Legenda Siliwangi, sang penjaga Pajajaran. Dahulu kala, di tanah Pasundan yang subur, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Pajajaran. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan sakti mandraguna bernama Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Rakyat hidup makmur karena sang Prabu memimpin dengan hati yang adil dan penuh kasih sayang. Namun, ketenangan itu tidak akan bertahan selamanya karena sebuah perubahan besar mulai mendekat. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, sawah-sawah menguning dan sungai-sungai mengalir jernih tanpa henti. Seorang anak desa bernama Jayen sedang asyik bermain di pinggir sawah bersama ibunya, mengagumi betapa damainya hidup mereka di bawah perlindungan sang raja. Mereka merasa sangat aman, seolah-olah tidak ada bahaya yang bisa menyentuh Pajajaran. Namun, di dalam istana, sang Prabu baru saja mendapatkan sebuah penglihatan misterius lewat mimpinya. Prabu Siliwangi tidak sendirian dalam menjaga kerajaannya. Ia memiliki sahabat setia yang bukan merupakan manusia. Seekor maung putih, harimau putih gaib yang sangat besar dan gagah, selalu mendampingi setiap langkah sang raja. Maung putih itu adalah simbol kekuatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Pajajaran. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman istana, maung putih itu tiba-tiba menggeram rendah, pertanda ada seseorang yang sangat penting sedang menuju ke arah mereka. Sosok yang datang itu ternyata adalah putra sang Prabu sendiri, Raden Kian Santang. Sang pangeran baru saja kembali dari perjalanan jauh menyeberangi lautan untuk membawa sebuah pesan baru yang sangat kuat. Kian Santang berlutut di hadapan ayahnya, membawa sebuah kabar yang akan menguji keyakinan dan kedamaian di dalam istana. Pertemuan antara ayah dan anak ini akan menjadi awal dari sebuah pilihan yang sangat sulit. Di bawah pohon beringin yang rimbun, Prabu Siliwangi mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan oleh Kian Santang. Sang pangeran ingin mengajak ayahnya untuk mengikuti jalan baru yang telah ia temukan di negeri seberang. Terjadi perdebatan yang sangat dalam namun penuh rasa hormat di antara mereka berdua. Akhirnya, Prabu Siliwangi membuat sebuah keputusan besar yang tidak disangka-sangka oleh siapapun di kerajaan itu. Prabu Siliwangi memilih untuk tidak berperang atau bertikai dengan putranya sendiri demi mempertahankan tahta. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana Pajajaran dan pergi ke arah selatan bersama para pengikut setianya yang masih ingin bersamanya. Dengan langkah yang tenang namun pasti, ia melangkah keluar dari gerbang istana yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun. Perjalanannya mengarah menuju sebuah hutan yang sangat lebat dan penuh misteri, yaitu Hutan Sancang. Raden Kian Santang tidak ingin membiarkan ayahnya pergi begitu saja, tanpa kata perpisahan yang terakhir. Ia pun mengejar sang Prabu ke dalam hutan, melewati semak belukar yang berduri, dan pohon-pohon raksasa yang menutupi cahaya matahari. Suasana hutan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara langkah kakinya dan kicauan burung yang aneh. Akhirnya, setelah pencarian yang panjang, Kian Santang melihat bayangan ayahnya berdiri di dekat sebuah air terjun yang tersembunyi. Di tepi air terjun itu, Prabu Siliwangi memberikan pesan terakhirnya untuk Kian Santang dan seluruh rakyatnya. Ia mengatakan bahwa siapapun yang ingin mengikutinya dipersilahkan, dan bagi yang tidak, mereka boleh memilih jalan masing-masing. Suaranya bergema di antara gemuruh air, memberikan ketenangan sekaligus rasa sedih yang mendalam bagi sang pangeran. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka mulai bergetar, dan cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh sang raja. Sebelum Kian Santang sempat menyentuh ayahnya, Prabu Siliwangi mulai memudar, menyatu dengan alam dalam sebuah proses suci yang disebut ngahyang. Dalam sekejap, sang raja tidak lagi terlihat sebagai manusia, melainkan berubah menjadi cahaya yang pecah menjadi ribuan butiran bintang. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Para pengikutnya yang setia secara ajaib berubah wujud untuk tetap bisa menjaga sang Prabu di alam yang berbeda. Apakah sang Prabu benar-benar telah pergi meninggalkan dunia ini selamanya? Kini, Prabu Siliwangi telah menjadi legenda yang abadi di tanah Pasundan. Konon,
Ia dan para pengikutnya telah berubah menjadi harimau-harimau putih yang menjaga hutan Sancang dan seluruh Jawa Barat dari kegelapan. Jayan dan anak-anak lainnya sering mendengar suara auman lembut di kejauhan saat malam tiba, mengingatkan mereka bahwa sang raja tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu ada, mengawasi rakyatnya dengan penuh kasih dari balik rimbunnya hutan, selamanya menjadi sang penjaga Pajajaran.